teman-teman, kembali lagi bersama saya Arman Maulana Irawan. Di sini kita akan mempelajari mengenai remote access. Nah, kita langsung saja ya teman-teman ke materinya. Nah, apa itu remote access? Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokal fisik perangkat. Nah, teman-teman, di sini kita ada langsung ke fungsi VTP-nya, teman-teman. Fungsi VTP itu VLAN Trunking Protocol adalah mengotomatiskan penyebaran dan sinkronisasi konfigurasi virtual network area atau bisa disebut VLAN di semua switch dalam satu jaringan. Administrator hanya perlu membuat atau mengubah VLAN pada satu switch, teman-teman, yaitu satu switch utama, dan perubahan itu akan otomatis langsung direplikasi ke switch lainnya, teman-teman. Jadi langsung. Nah, kita di sini langsung ke materi telnet. Apa itu teletype network atau bisa disebut telnet? Itu adalah protokol jaringan berbasis teks yang memungkinkan Anda untuk mengakses, mengontrol, dan mengelola komputer atau perangkat lain seperti server atau router dari jarak jauh. Seolah-olah Anda ada di tepat di depan perangkat tersebut. Nah, apa itu Secure Shell atau bisa disebut SSH? Secure Shell adalah protokol jaringan yang memungkinkan Anda untuk mengakses dan mengontrol komputer atau server dari jarak jauh secara aman. Jadi, kalian bisa mengontrol komputer dari jarak jauh. Misalkan kalian ingin mengontrol komputer dari kantor atau dari rumah ke kantor secara aman. Nah, itu bisa ya teman-teman. Dan SSH menginskripsi seluruh pertukaran data sehingga aman dan peretasan atau pencurian informasi, teman-teman. Oke, di sini ada konfigurasi dari access point atau telnet ya, teman-teman. Konfigurasi access point yang itu yang telnetnya, teman-teman. Sini konfigurasi access point menggunakan telnet adalah metode remote berbasis teks untuk mengatur perangkat dari jarak jauh. Pastikan access point dan komputer berada dalam satu jaringan, lalu gunakan aplikasi terminal atau command prompt untuk meretas masuk menggunakan IP, username, dan password perangkat. Seperti yang bisa kita lihat ya teman-teman di sini. Dari switch masuk ke enable, terus di enter, langsung kita masukkan yang bisa kita masukkan juga conft atau konfigurasi terminal. Lalu enter, di sini ada line VTY04, langsung enter. Di sini kita masukin password ya teman-teman, itu ada password Anda, kita enter, kita loginin, lalu kita enter, terus kita ada transport info telnetnya teman-teman. Kalau sudah beres kita exit, lalu kita enable secret ya teman-teman, kita masukin passwordnya, lalu kita exitin lagi ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara mengkonfigurasi access point telnet ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke konfigurasi access point SSH ya teman-teman atau Secure Shell. Nah, konfigurasi access point SSH atau Secure Shell itu digunakan untuk manajemen jarak jauh yang aman ya teman-teman. Seperti yang kita jelaskan tadi, Anda hanya perlu mengetahui alamat IP, menyiapkan username dan password, lalu mengaksesnya melalui terminal atau CMD menggunakan perintah standar SSH. Dan ini ya teman-teman perintah standarnya, yaitu yang pertama persiapan dasar atau hostname dan domain ya teman-teman. Tuh, SSH memerlukan hostname dan domain name untuk menghasilkan kunci enkripsi. Kita lihat teman-teman tuh, dari router kita ke enable, kita ke konfigurasi terminal, kita masukin namanya, hostname-nya, teman-teman kita bisa lihat itu ya. Oke, yang kedua juga di sini kita langsung membuat RSA-key ya teman-teman. Key itu membuat kunci RSA sangat penting ya teman-teman untuk enkripsi, karena disarankan menggunakan minimal 1024 bit ya teman-teman. Tuh, ini sangat disarankan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Di sini ada konfigurasi user lokal dan versi SSH ya teman-teman. Sini buat user untuk login dan paksa pengguna SSH versi 2 yang lebih aman teman-teman.
Tuh bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada username, privilege ya teman-teman. Nah, yang keempat juga konfigurasi jalur VTY virtual terminal ya teman-teman. Sini kita juga harus aktifkan dan nonaktifkan telnet pada jalur akses remote ya teman-teman. Dan yang kelima di sini yaitu verifikasi dan penyimpanan. Jadi kita di sini harus memastikan konfigurasi itu tersimpan dan berjalan ya teman-teman dari CSS-nya ini, dari secure shell-nya ini. Karena kalau tidak berjalan itu nggak bisa ya teman-teman. Tuh bisa kita lihat ya teman-teman konfigurasinya juga di sini. Setelah itu kita harus tersimpan dan juga exit ya teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, segitu saja ya penjelasan dari saya mengenai remote access ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.